itu ICO, ada yang bilang CEO. Hampir mirip. Nah, cuman yo ada BIOSnya sama. Ada BIOSnya juga sama. Masalah kinerjanya hampir mirip, Mas. Jadi seumpama ini nanti ini aku bilang yang seri agak lama. Di 2015 ke bawah, atau kalau di R itu 2017 ke bawah. Atasnya itu sudah beda, soalnya sudah pakai sistem T2. T2 itu beda lagi. Nah, kalau untuk masalah iCloud nanti bisa dijabarin di sini ya, Ione ya, nanti SMC. Sebenarnya sih urutan ini kudune iki IC charging sih, Pak. Nah, MacBook itu terus terang itu banyak sekali sensor. Jadi sensor deteksinya memang itu banyak yang terkumpul itu di SMC. Kalau MacBook itu menyala, itu rata-rata itu harus semuanya nempel. Kalau apa namanya MacBook SMC itu, kalau daerah SMC itu kan harus ngedeteksi semua. Mungkin masih pernah dapat kasus lemot banget. Kurang dekat. Nempel nggak mau nempel. Harus nempel. Suaranya kau. Jadi semuanya itu harus kedeteksi semua. Kalau sampean seumpama suatu saat menemui itu, saya pernah upload sih, itu kayak jenis kernel panik atau istilahnya spinning ball. Itu sensor, Pak. Jadi dia itu mendeteksi seperti CPU tinggi sekali. Jadi kayak seolah-olah dia itu kerja tinggi banget lah hitungan, sampai 70%, 80%. Lah itu jangan ganti CPU. Itu bukan CPU-nya. Rata-rata itu permasalahan bisa dari chip SMC-nya sendiri, atau bisa juga dari ada beberapa sensor seperti WiFi. WiFi itu ada sensornya kalau di MacBook. Terus USB itu ada. Jadi seumpama dia itu lemot karena itu dia itu maksa. Sebenarnya itu istilahnya ini bahasa bahasa penaknya ya. Itu kayak maksa gitu loh, Mas. Jadi maksa terus, jadi CPU itu seolah-olah deteksi tinggi banget, padahal dia nggak kerja, baru nyala belum diapa-apain, kan belum kerja soalnya. Cuman seolah-olah dia itu kerja tinggi banget karena dia itu maksa mendeteksi drive itu sendiri. Bisa dari chip SMC-nya, bisa dari ada sensor lain kayak. Bentar Mas, saya tahu, saya tanya satu lagi. SMC itu kalau menurut jenengan kan ada firmware seperti BIOS kan. Kalau sewaktu kita ganti SMC, apakah itu harus di flash ulang seperti halnya seperti kayak I/O yang programmable ngoten? Ya, itu tergantung tahun. Kalau MacBook 2011 ke bawah, itu plug and play, sama bisa ganti asal sama atau sama belikan baru boleh. Tapi kalau untuk 2012 ke atas itu harus di flash, atau kalau bisa ganti yang serupa. Flashnya ngoten niku harus pakai device khusus atau cukup yang kita kenal seperti SPOD? Beda, Mas. Itu khusus. Jadi larang ya, kata aneh. Ya ini terus terang, kalau permasalahan chip SMD, saya itu ngecasnya itu sama dengan saya ganti prosesor. Ya karena barangnya susah, ngeflashnya susah, itu aku biasanya pakai flashcard. Aku orang Gopo deh. Contoh begini,
Nggih. Iki sing takok aku tok sih, Rek. Ya be anu iki. Satu. Jadi ngeten. Saya ngeten anggap aja saya mewakili satu komunitas kecil ini. Boleh. Seandainya sewaktu kita butuh SMC dan kita juga nggak mungkin karena peralatan yang saya punya itu Windows punya. Jadi kalau saya harus upgrade ke MacBook mungkin ya nantilah setelah punya istri lagi gitu. Aman. Jadi seandainya sewaktu terjadi kerusakan di SMC, kita arahkan ke panjenengan. Contoh seperti kalau kita ke Hua dulu, seperti non sewu, saya itu bukan master ataupun apa, tapi kadang ada saja yang mau belajar kan ngoten. Tapi saya belajar mereka itu dari dasar kan ngoten. Jadi sewaktu dulu mereka belajar ke saya, itu saya arahkan ke beberapa produk-produk yang terbaru seperti SVOD 1, 2 sampai sekarang 4. Tapi semenjak keluarnya SVOD 3, saya rasa sudah nggak terlalu efektif SVOD karena non sewu KUA sendiri dia sudah melayani pengisian. Jadi ngapain kita harus beli mahal-mahal kalau memang cuman bayar 20.000 sudah diisi. Jadi contoh seandainya kalau di sini ada kerusakan SMC, terus kita mau beli ke panjenengan kan ngoten. Terus sekalian sama isinya ngoten mungkin bisa atau ribut. Kalau pas saya tersedia bisa. Jadi bedanya gini ya. Kalau memang untuk peralatan ini pengalaman saya sendiri. Saya bukan dari forum atau apa, karena kalau saya jelasin kayak tanya jawab di forum, ya kalau memang dia itu sudah lama terjun itu paham. Tapi kalau baru pertama terjun dengan bahasa-bahasa kayak gitu biasanya susah banget. Makanya kan Wadan. Kalau saya pribadi kemungkinan saya kan memang di Windows. Jadi mungkin kalau sistem Windows kemungkinan ya saya sekitar berapa persen lah saya mungkin insya Allah masih paham lah. Tapi kalau saya harus pindah ke Mac, tapi sedangkan ada katakanlah seperti panjenengan yang memang ahli di bidangnya. Kalau saya sih sekarang bukan untuk belajar lagi, saya pengen ya wis cari cuan gitu aja. Nah, kan ngoten. Jadi kalau saya harus belajar lagi, ya kok diisi lah. Saya mau rapi mana kok nanti belajar terus. Tarekam lu yo. Untuk peralatan, kalau di Windows itu dia memang selalu update. Kalau di Mac tidak. Jadi dia itu memang update, cuman lama banget, nggak kayak Windows. Kalau Windows kan kalau laptop biasa hampir tiap tahun kan keluar. Kalau di Mac enggak, saya tetap pakai peralatan yang lama sampai sekarang. Bahkan saya install nge-flash BIOS itu masih pakai RT sampai sekarang. Saya beli alatnya aja, itu ada yang versi murah itu yang ditancap. Jadi BIOSnya MacBook itu banyak mas. Kalau yang di taksi, saya bicara yang di taksi itu banyak banget. Jadi aku ngomong seri lawas burung ya, malah jadi seri yang lama-lama dulu. Saya nutut saya. Kakek anak. Kalau seri lama itu BIOSnya ada 2 sama itu sampai tahun 2017 dari MacBook yang lama sampai 2017 itu BIOS berjenis SPI atau sudah termasuk SMC tadi? Sudah print. Apa maksudnya SMC-nya? Oke. Udah termasuk. Berarti 2 itu sama SMC-nya, ngoten? Iya. 2 itu sama SMC-nya. Jadi kayak Windows. Kalau Windows sekarang kan kalau bisa kita bilang kadang kemungkinan ada yang 2 ya sama ya. Geng. Sama 2. Kalau atasnya itu yang paling banyak. Kalau nggak salah setahu saya sekitar, jadi tiap USB itu ada BIOSnya.
taksinya itu tiap USB ada BIOSnya. Berarti ada ID. Ada. Oh. Jadi kalau sampean apa kayak IC-nya memang dia ada IC USB-C itu memang plug and play. Cuman ada BIOSnya. Lah keseringan orang kerusakan udah dibuat di situ langsung diganti. Padahal yang masalah BIOSnya. Kalau itu insya Allah saya tersedia semua. Jadi BIOSnya seri ini saya ada. Jadi BIOS USB-nya ini. Jadi satu USB itu satu. Kalau dua berarti ada dua USB. Berarti device-nya beda-beda. Beda-beda. Terus untuk BIOS iCloud-nya beda lagi. Astagfirullah. Terus ada BIOS WiFi. Mungkin pernah dengar ganti WiFi sampai tak wakil kena. Ya. Nah, itu ada BIOSnya. Jadi yang lama tetap harus sama backup. Iya.